Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan.
Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Shalom. Dimanapun kita berada, saya berdoa damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan turun atas setiap kita. Yang setuju, katakan amin. Di dalam Ayub 33 ayat 26 berkata, ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan sorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Setiap kita yang ada di dalam kebenaran Tuhan, kita yakin dan percaya kita hidup dengan kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Berapa banyak setiap kita yang siap masuk dalam ibadah kita pada saat ini? Lambaikan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan. Setiap kali kami mengingat dan menguduskan hari Sabat-Mu Tuhan, adalah waktu kami mengalami Engkau Tuhan secara pribadi. Bahkan Engkau Tuhan menikmati pujian penyembahan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau Tuhan Allah kami yang bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Engkau yang berkenan hadir menyembah setiap kami. Engkau yang berkenan Tuhan untuk disukakan oleh pujian penyembahan kami. Terima pujian penyembahan kami Tuhan. Terima mazmur kami. Terima segala sorak-sorai kami yang kami nyanyikan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Terpujilah Kau Tuhan selamanya. Kami bersorak-sorai memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Para pa. Sama-sama yuk. Sorakan. Para pa. Nyanyikan bersorak-sorai. Bersorak-sorai. Muliakan namanya. Dia berperang ganti. Sama-sama. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Namanya. Muliakan namanya. Amin. Dia selamatkan jiwa kita. Dengan iman nyatakan satu-satunya
satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi. Dari awal nyatakan bersorak-sorak, muliakan namanya, yang berperang ganti kita, menggantikan kita, bertepuk tangan, muliakan angkat tanganmu. Dia selamatkan, Kau selamatkan jiwa setiap kami ya Tuhan. Dengan iman sekali lagi, satu-satu kami nyatakan Kau satu-satunya yang kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Kami percaya Kau di dalam kami, di dalam kita, di dalam kita. masuk dalam kemuliaan-Nya. Ya, Dia perlindungan lebih lagi nyatakan Tuhan yang memberi kemenangan sama kita, milik kami dalam ya Tuhan. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Boleh lebih lagi nyanyikan Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan sekali lagi nyanyikan. Hanya Kau Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan nyatakan Dia perlindungan, Dia perlindungan. Kami nyatakan Kau perlindungan kami ya Tuhan. Dia perlindungan dan pengharapan. Bersama-sama serukan sekali lagi serukan haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan, haleluya, haleluya. Jiwa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah hati kami melekat kepadamu Tuhan saat ini. Saat kami menyembah kuasa-Mu bekerja Tuhan. Saat kami menyembah, kami nyatakan iman kepercayaan kami di dalam-Mu Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, kami nyatakan kepadamu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, dan dalam hadirat menyembah-Mu. Dan kami tersungkur di kaki-Mu ya Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat
Mari saat ini berserah kepada Tuhan. Tanggalkan bebanmu yang menghalangi engkau untuk lebih dalam. Masuk menikmati hadiratnya, mengalami segala sesuatu yang terbaik di dalam hadiratnya. Nyatakan kemuliaan-Mu atas setiap kami yang memuji, menyembah-Mu, ya Tuhan. Tergenapi rencana-Mu, ya Bapa. Biarlah pikiran kami, kehendak kami, setiap apapun di hidup kami selaras dengan surga, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kuyar rabataka rabababa syandi, kuyar rabataka jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat dalam kuat kuasa-Nya. Kuyar rabasyandi, ya rabase, syedeka rabasyandi. Angkat tanganmu, angkat hatimu, lebih lagi sembah Dia, sembah Dia. Nikmati setiap kali kita masuk dalam hadirat Tuhan, nikmati setiap apa yang Tuhan siapkan, apa yang Tuhan sediakan. Bahwa Dia menyediakan damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, yang menyiapkan sukacita bagi setiap kita. Ya Rabasyandi, ya Rabasyandi. Kami nyatakan Tuhan, kemuliaan bagi-Mu di tempat ini hidup kami yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami nyatakan kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan di tempat kami berikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi-Mu di tempat. Alami Tuhan, alami jamahan kuasa-Nya. Berikan kepada Tuhan apa yang layak Tuhan terima, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, di tempat maha tinggi. Sorak-sorai bagi Tuhan, katakan kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu di tempat. Nyatakan Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang Kaulah Allah yang kusembah, yang kusembah, yang kusembah. Kami berikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan kami berikan bagi Tuhan selamanya di tempat maha, di tempat maha tinggi, di tempat maha. Angkat tanganmu sekali lagi, nyatakan kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Amin. Ya, ada Ray juga ya, tadi bergabung di dalam tim PPW, semangat melayani semuanya ya, selalu semangat. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa.
Ora takashikarabaya labaya labaya laba shikarabaya labaya 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 radaka shikarabaya labaya labaya laba. Hiya rabataka shikarabaya labaya 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 raba. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh kembali untuk beribadah kepadamu. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar sore hari ini Tuhan menjadi Tuhan sore di mana kami akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oh rabataka shikarabaya laba. Bapak Ibu Saudara, Tuhan taruh kuat di dalam hati saya. Ada beberapa dari saudara yang sedang menanti mujizat hari-hari ini. Ada di antara saudara hari ini engkau sedang dalam kondisi putus asa, engkau berseru kepada Tuhan untuk Tuhan campur tangan dalam hidupmu, entah itu mujizat sakit penyakit, entah itu mujizat pekerjaan, keuangan, mujizat dalam pemulihan keluarga. Kalau saudara berkata itu saya membutuhkan mujizatmu. Oh saudara, mari angkat tangan saudara. Oh radaka shikarabaya labaya labaya raba shikalaba laba laba raba. Tuhan, engkau melihat anak-anakmu yang mengangkat tangan. Tuhan, kami percaya sore hari ini Tuhan adalah sore yang penuh dengan mujizat. Anak-anakmu yang mengangkat tangan dan percaya mereka akan terima mujizat. Mereka akan terima terobosan. Mereka akan terima kelepasan. Mereka akan terima kesembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Oh hari ini Tuhan, kami minta turun pengurapan secara khusus dari tahta Allah atas setiap kami. Pengurapan seorang murid turun di atas setiap kami. Buka mata rohani kami Tuhan. Buka telinga rohani kami di dalam nama Yesus. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur dengan benih firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Taruh firman-Mu Tuhan di lidah bibir hamba-Mu, agar semua yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal dari isi hati-Mu. Sementara firman diberitakan, hamba-Mu berdoa Tuhan, menarik setiap kami untuk masuk ke dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Berkati Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah yang ada. Hamba-Mu berdoa, Engkau mencurahkan Tuhan, gandum yang terbaik, minyak yang terbaik Tuhan, anggur yang terbaik bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu berjanji Tuhan, segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Saya berikan judul khotbah hari ini, From Valley to Victory. Dari kegelapan menuju kemenangan. Ya, mari sama-sama kita katakan From Valley to Victory. Haleluya. Ya, saya akan bukakan slide-nya Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari kita buka bersama Saudara firman Tuhan dalam Mazmur 112. Ya, Mazmur 112 ayat yang pertama sampai ke-4 ya. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Ya. Berapa banyak saudara yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang suka kepada firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Boleh lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Ya, ada satu janji yang dikatakan ya, bahwa engkau akan berbahagia, engkau akan diberkati. Ya, engkau ya, dan saya suka bahasa Inggrisnya, dikatakan you are blessed, fortunate, prosperous, favored by God. Haleluya, itu yang Tuhan janjikan. Dan bukan saja saudara diberkati, bukan saja saudara yang fortunate, bukan saja saudara yang prosperous dan disayang Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Berarti bukan saja engkau akan punya anak, tapi
engkau juga akan punya cucu. Amin. Bukan saja engkau yang diberkati, tapi anak cucu Anda juga akan diberkati. Berarti engkau akan mendapatkan umur yang panjang di tangan kananmu, di tangan ke kiri saudara kekayaan dan kehormatan. Ayat yang ketiga dikatakan harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan wealth, riches, prosperity, welfare ada di dalam rumah saudara. Amin. Dan di ayat keempat saudara perhatikan. Mari sama-sama kita baca saudara. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Amin. Mari sama-sama kita katakan Bapak Ibu Saudara, berbahagialah saya yang takut akan Tuhan. Diberkatilah saya yang suka kepada firman Tuhan. Anak cucu saya akan perkasa di bumi. Angkatan saya akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di rumah saya. Kebajikan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap pasti terbit terang bagi saya. Katakan amin. Ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, ternyata sekalipun saudara engkau orang benar, sekalipun engkau pengasih, penyayang, engkau orang yang adil, engkau orang yang takut akan Tuhan, engkau cinta firman Tuhan, engkau pasti akan mengalami masa-masa yang gelap. Loh, kok nggak enak ini ya? Iya betul saudara. Bukan saya yang berbicara, tetapi ternyata saudaraku, kita tidak akan pernah luput. Kita tidak akan pernah bisa menghindar dari masa-masa yang gelap. Ya, tapi saudara dan saya harus percaya, sekalipun kita ada di tengah-tengah kegelapan, kita ada di waktu-waktu yang malam, kita musim-musim di mana matahari tidak bersinar, di saat itulah saudara kita harus percaya bahwa Tuhan bisa memberikan terang kepada kita. Tuhan bisa membawa saudara dan saya from valley to victory, dari lembah kekelaman menuju kemenangan. Amin. Amin saudara. Poin pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini adalah ya, Tuhan bekerja dalam kegelapan. Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kegelapan. Amin. Tuhan bekerja saudara paling dahsyat itu justru saudara dalam kegelapan. Ya, God works greatest and mightiest in the dark. Saya percaya bahwa Tuhan saudara works his extraordinary power behind the scene. Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa justru di tengah kegelapan itu sendiri. Nah, tapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak suka dengan masa-masa yang gelap. Kita nggak suka lembah kekelaman, ya. Kita nggak suka musim-musim di mana matahari tidak bersinar. Karena di masa-masa gelap itu, saudara, kita seringkali merasa sendirian. Kita merasa nggak punya teman. Kita merasa dilupakan. Kita merasa ditinggalkan. Pada saat-saat itulah, saudara, kita merasa kita tidak merasa Tuhan itu hadir. Pada masa kegelapan itu saudara, kita merasa doa kita tidak dijawab. Ya, ketika kita berada saudara di masa-masa seperti itu saudara, rasanya kita tidak melihat ada jalan keluar. Kita tidak bisa melihat perubahan. Kita tidak bisa melihat lawatan Tuhan. Di masa-masa saudara kegelapan itu, ketika kita masih sakit, lalu kita berdoa untuk kesembuhan, tapi kita belum melihat kesembuhan. Kita berdoa untuk jodoh, tapi kita masih tetap single. Kita berdoa untuk terobosan, tapi belum ada terobosan. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan kepada kita semua. Saya percaya firman ini datang buat saudara yang merasa demikian, bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan saudara. Tuhan tetap bertahta, Dia tetap berkuasa. Kita belajar saudara untuk percaya bahwa Ia sanggup melakukan perkara-perkara yang paling dahsyat justru di tengah kegelapan itu. Yang percaya katakan amin. Oh, yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Oh, haleluya. Banyak orang yang berkata, kenapa saya harus melewati saat-saat seperti ini?
Saudara, itulah yang namanya kehidupan. Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa kita yang di surga itu menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik. Tetapi perhatikan juga saudara, hujan itu turun bagi orang yang benar juga bagi orang yang tidak benar. Alkitab berkata saudara, for the evil and for the good, for the righteous and for the unrighteous, for the just and for the unjust. Jadi saudara, ternyata kegelapan itu pasti datang, hujan itu pasti datang, badai itu akan datang. Sehingga saudara melihat tokoh-tokoh di Alkitab, semua para pahlawan iman, mereka harus melewati saudara, mereka harus menghadapi, mereka harus memasuki musim-musim kegelapan itu, musim-musim kekelaman itu, musim-musim kesukaran, musim-musim di mana saudara mereka merasa ditinggalkan dan mereka tidak bisa menghindar sekalipun. Saudara, mereka sekalipun mereka hidup di dalam kebenaran, sekalipun mereka hidup di dalam tuntunan Tuhan, mereka tetap harus melewati padang belantara itu. Tokoh-tokoh saudara dalam Alkitab seperti Abraham, pahlawan iman saudara, mengalami hal yang sama. Musa, Daud, Nabi Elia, Nabi Yeremia, Ayub, Rasul Paulus, saudara, bahkan Tuhan Yesus, semuanya mengalami hal yang sama. Contoh yang saya mau sampaikan hari ini adalah Ayub. Kita semua tahu bahwa Ayub adalah kitab yang paling tua yang ditulis dalam Alkitab. Dan di dalam kisah itu saudaraku, kita melihat saudara bahwa ada seorang yang sangat cinta Tuhan. Ada seorang yang sangat suka beribadah. Dan karena dia suka ibadah, Tuhan memuji Ayub. Bahkan Tuhan berkata kepada iblis, lihat, enggak ada seorang pun seperti hambaku Ayub. Ya, ia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi saudaraku, apa yang Ayub hadapi? Dia harus melewati kegelapan itu. Dia harus melewati musim-musim yang gelap. Saudaraku, dalam satu hari saudara, dia harus kehilangan semua hartanya. Dia kehilangan semuanya saudaraku. Bukan hanya harta. Harta hilang masih bisa dicari. Tapi apa saudara? Dia kehilangan anak saudara, bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya 5, tapi Ayub harus kehilangan 10 anaknya. Semuanya meninggal hanya dalam sekejap. Saudara, dari orang-orang yang paling kaya di seluruh wilayah timur Alkitab mencatat, dia menjadi orang yang paling miskin. Bukan hanya itu saudaraku, dia kena sakit penyakit, kulitnya mulai pecah, dia harus sendirian, dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan dia, pegawai-pegawainya, dia ditinggalkan saudara oleh semua orang. Karena apa saudara? Karena dia sudah enggak punya apa-apa. Saudaraku, seringkali saudara, ketika kita mengalami masa-masa seperti itu, waktu-waktu seperti itu, kadang kita bisa berkata seperti Ayub berkata saudara, di Ayub saudara pasal ke-7, bahwa hidup itu sangatlah berat. Ya, makanya saudara, banyak orang yang depresi, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang bunuh diri, saudara. Bahkan Ayub pun berkata di dalam Ayub saudara 7, ya saudara, kita lihat saudara Ayub ke-7. Ayat 3-6, demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Dia berkata malam itu penuh dengan misteri, malam itu penuh dengan trouble. Dan di ayat seterusnya ia berkata, bila aku pergi tidur maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Ya, dia berpikir apakah aku masih bisa bangun ya. Tetapi malam merentang panjang, aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berengah dan abu menutupi tubuhku. Kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Seringkali saudara, kita berada dalam keadaan seperti itu. Kita putus asa, kita tidak punya pengharapan. Kita berkata, Tuhan, kok hidupku seperti ini Tuhan? Tuhan, kenapa masa mudaku seperti ini? Tuhan, kenapa kok hidup di kota Sydney ini kok susah sekali? Kenapa pernikahan saya seperti ini? Tetapi hari ini saudara, saya mau berkata kepada saudara bahwa saudara dan saya justru membutuhkan masa-masa kegelapan itu. Mungkin saudara akan menatap saya dan berkata, Pastor Lilis, kamu kali ya yang membutuhkan masa-masa kegelapan itu, bukan saya. Ya, saya sudah nggak tahan sama masalah-masalah saya.
Ya, sabar saudaraku, jangan emosi ya. Yang saya mau tegaskan kepada saudara adalah saudara dan saya membutuhkan masa-masa kegelapan, masa-masa malam. Kenapa saudara? Karena justru di masa malamlah engkau bertumbuh. Karena justru saudara, di masa malamlah saudara, di waktu malamlah engkau bertumbuh, di waktu malamlah engkau berubah, di waktu malam engkau mengalami sesuatu yang ajaib bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Secara fisik Bapak Ibu Saudara, kita tahu saudara dan saya tumbuh ketika kita lagi tidur, pada waktu kita memasuki waktu malam. Saudara, saya kan punya anak ya. Jax waktu masih kecil, setiap hari dia tidur siang. Ariel pun saudara setiap hari sekarang ini harus tidur siang. Malam juga tidak boleh tidur terlalu malam. Ya bagi yang udah punya anak atau punya cucu, ya pasti ya disuruh tidur, ayo tidur, tidur. Dan tanpa terasa saudara, mereka bangun pagi, oh muscle itu, otot itu bertumbuh. Tiba-tiba mereka tambah tinggi saudara. Jadi saudaraku, kalau secara fisik adalah seperti itu adanya, apalagi secara rohani. Pertumbuhan rohani kita justru seringkali terjadi ketika semuanya enak, semuanya baik, keluargamu baik, anak-anakmu baik, pekerjaanmu baik, kesehatanmu baik. Justru pada saat engkau ada di dalam lembah kekelaman, tapi engkau memilih untuk tetap setia sama Tuhan, engkau tetap memilih untuk mencari Tuhan, engkau tetap pertahankan iman percayamu kepada Tuhan, engkau tetap taat sama Tuhan, engkau berkata, aku percaya Tuhan sudah menyediakan jalan keluar dan kemenangan bagiku, sebab Tuhan menyertai aku. Walau aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gada Tuhan, tongkat Tuhan itulah yang menyertai aku. Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku sendirian. Bahkan Tuhan bisa menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan para musuhku, Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Wow, biarlah saudara dan saya melimpah di mana saudara? Di dalam kekelaman, di dalam lembah kekelaman, di dalam tempat yang gelap, di tempat yang tidak ada mataharinya. Justru kita bisa berkata, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan itu menyertaiku seumur hidupku. Disitulah saudara akan bertumbuh. Disitulah engkau menjadi manusia yang berbeda. Disitulah engkau menjadi manusia yang dewasa. Disitulah engkau bukan minum susu lagi, tapi engkau mulai makan makanan keras. Amin saudara. Kenapa kita membutuhkan masa-masa malam itu saudaraku? Karena pada masa malam itu saudara, kita merasa tidak berdaya. Pada waktu malam kita noleh sana sudah tidur, noleh sana sudah tidur. Kita kok sendirian gak bisa tidur, gelebak-gelebuk. Ya, tapi justru saudara ketika engkau merasa tidak berdaya itulah saudara. Percaya bahwa Tuhan bekerja sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah tidur. Dia melihat, dia tahu dan pada saat itulah dia melakukan perkaranya yang paling dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata kepada Paulus dengan jelas saudara, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kenapa saudara di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna? Saudara perlu tahu bahwa ternyata saudara, kekuatan saudara menjadi rintangan daripada kuasa Tuhan. Sekali lagi saya ulangin saudaraku. Kenapa Tuhan berkata that my strength is made perfect in weakness. My power is being perfected, being completed and showed itself most effectively in your weakness. Bahasa Inggris berkata demikian. Kenapa justru saudara kuasa Tuhan terjadi secara efektif pada saat engkau dalam kekelaman. Karena ternyata saudara, ketika engkau merasa kuat, saudara, ketika engkau merasa bisa, justru itu adalah hambatan, justru itu adalah rintangan, justru itu adalah penghalang dari kuasa Tuhan bekerja. Kenapa saudaraku? Karena justru kuasa Tuhan itu berlawanan arah dengan kuasa manusia. Sekali lagi, kuasa Tuhan berlawanan arah dengan kekuatan manusia. Sehingga kuasa Tuhan itu berjalan searah dengan kelemahan kita. Sekali lagi saya ulangin saudara, justru kuasa Tuhan turun, justru kuasa Tuhan terjadi ketika engkau merasa lemah.
Kuasa Tuhan terjadi ketika engkau menyadari bahwa engkau tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kuasa Tuhan turun ketika engkau tetap taat dan setia sama Tuhan, sekalipun engkau ada di dalam lembah kekelaman. Makanya Paulus, saudara, memberikan kesimpulannya, saudara, di 12:9 di 2 Korintus 12 ayat 9b ini, saudara. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Berarti apa, saudara? Ketika Paulus ada di dalam penjara, ketika dia ada di dalam kekeringan, ketika dia ada dalam kalang kapal 3 kali, ketika dia dicambuk 40 kurang 1 pukulan, saudara, ketika dia mengalami bahaya di darat, bahaya di lautan, ketika dia dihianati, ketika dia diperlakukan tidak adil, ketika dia mau dibunuh, padahal dia tidak salah, padahal dia hamba Tuhan, padahal dia menyampaikan firman Tuhan, tetapi justru saudara, ketika dia mengikuti Tuhan, dia mengalami hal itu. Tetapi dia enggak komplain, saudara. Dia enggak marah, dia enggak kecewa sama Tuhan. Tak, justru saudara, dia bermegah kepada Tuhan di dalam kelemahannya. Karena Paulus sadar, saudara, bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya, yang setuju katakan amin. Jadi hari ini, saudara, kalau saudara merasa saudara bisa, kalau saudara merasa saudara kuat, saudara harus hati-hati. Karena itu adalah penghalang untuk kuasa Tuhan bekerja. Tapi kalau hari ini saudara merasa saudara lemah, saudara merasa saudara tidak berdaya, justru itu berita yang baik. Ketika engkau berkata, Pastor Lili, saya sudah nggak tahu lagi jalan keluarnya. Saya ada di jalan buntu, saya tidak bisa maju lagi. Justru pada saat inilah, saudara, pada saat engkau dalam kegelapan itulah kuasa Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan akan merubah saudara, sehingga saudara semakin percaya Tuhan, saudara semakin mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau saudara tanya, siapakah orang yang paling lembut hatinya di seluruh muka bumi ini? Alkitab berkata, adapun Musa, ialah orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Berarti saudara, yang paling lembut hatinya siapa? Musa. Bahasa Inggrisnya berkata humble, saudara. Berarti yang paling rendah hati siapa, saudara? Adalah Musa. Ya, long suffering, saudara, bahasa Inggrisnya. Paling sabar. Artinya apa, saudara? Dia mengalami penderitaan, tetapi dia bisa sabar. Dia bisa tenang. Saudara, kalau saudara tanya, Musa itu belajar sabar, Musa belajar menjadi orang yang rendah hati itu di mana? Apakah 40 tahun waktu dia menjadi pangeran? Punya uang banyak, punya tentara, terus dia menjadi orang yang sabar dan rendah hati. No, saudara. Justru dia belajar itu di mana? Waktu dia ada di padang belantara. 40 tahun, saudara, dia menjadi orang asing. 40 tahun, saudara, dia sendirian menggembalakan kambing domba. Temannya cuma kambing domba. Ya, saudara. Temannya cuma bintang-bintang, mencari padang rumput, ya, mencari air sendirian. Dan ketika dia sendirian, itulah, saudara, dia berubah. Dia menjadi seseorang yang lembut hatinya. Dia menjadi orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kalau engkau memasuki musim-musim yang gelap, percayalah, kuasa Tuhan terjadi secara luar biasa. Kita semua tahu bahwa ulat, saudara, berjalan secara bebas. Dia senang, saudara, ketika dia bisa melihat matahari. Tapi suatu ketika Tuhan mengubah dia menjadi kupu-kupu yang cantik. Tapi sebelumnya, saudara, Tuhan akan membuat dia menjadi kepompong. Dan ulat itu, saudara, mungkin akan komplain. Tuhan, kenapa kok aku harus menjadi kepompong? Gelap, Tuhan, gelap. Nggak bisa lihat apa-apa. Sebelumnya kan enak, bisa jalan-jalan, banyak teman, bisa kongko-kongko, ya, bisa ngafe sama teman-teman. Sekarang gelap, nggak ada siapa-siapa di dalam kegelapan. Tetapi saudara perlu tahu, saudara, bahwa growth can only develop in the dark. Ya, saudara, bahwa pertumbuhan itu bisa terjadi di dalam kegelapan. Bahwa transformasi itu justru terjadi di dalam kegelapan. Orang yang suka foto pasti tahu, saudara. Karena dulu sebelum zaman digital, zaman dulu manual, tukang foto membangun foto itu di dalam ruangan yang gelap. Ya, ada
ada cicinya Pastor Effendi juga di sini. Nah, mereka buka toko foto apa? Foto studio ya di Kota Binjai. Nah, dia tahu pasti dulu bagaimana sebelum zaman digital itu, saudara, ya mereka tuh membangun foto itu di dalam ruangan yang gelap. Jadi ternyata, saudara, Tuhan punya maksud supaya Ayub berubah melewati masa-masa yang gelap ini. Tuhan mau supaya Ayub menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih sungguh-sungguh, menjadi orang yang lebih kuat, saudara, bersama dengan Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi melalui kegelapan. Dan Tuhan sudah menyediakan satu berkat. Dan berkat ini, saudara, hanya bisa Tuhan berikan in the darkness. Memang ada berkat, saudara, yang Tuhan berikan di pagi hari. Saya percaya, saudaraku, itu sebabnya pada waktu pagi bangsa Israel harus keluar pagi-pagi dan melihat mana turun. Tapi saya juga percaya, saudaraku, ada berkat-berkat yang hanya turun pada waktu malam seperti Ayub ini. Ayub belajar, saudara. Ayub bertumbuh mengenal Tuhan, bukan ketika dia menjadi orang yang paling kaya di sebelah timur. Ayub belajar mengenal kehendak Tuhan. Bukan ketika dia punya banyak pegawai, lembu, unta, kuda. Bukan ketika, saudara, dia punya anak-anak. Tetapi justru Ayub itu belajar menjadi imam. Dia belajar menjadi hamba Tuhan. Ketika dia belajar melewati masa-masa yang gelap itu. Ya, Ayub berkata, saudara, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. The Lord gave and the Lord has taken away. But blessed be the name of the Lord. I will praise the name of the Lord. Kita tahu ayat itu. Kita sering kali ngomong ayat itu, saudara. Tetapi tahukah kita, saudara, ayat itu keluar dari mana? Dari ketika dia sendirian. Ketika dia ada, saudara, di dalam kegelapan. Tuhan berjanji, saudara, kepada Ayub. Ya, saudara, Tuhan berjanji kepada Ayub, ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. He will once again fill your mouth with laughter and your lips with shouts of joy. Bagaimana, saudara, kita bisa tertawa? Bagaimana, saudara, kita bisa memuji Tuhan? Kita bisa menyanyi seperti Gus Nadi bernyanyi, saudara. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan. Sorry ya, nggak sebagus Gus Nadi ya nyanyinya sama Ray ya. Ya apa? Bagaimana Gus Nadi bisa nyanyi itu, saudara? Ya, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, ya. Oh ya, Gus Nadi bisa nyanyi seperti itu karena dia lagi senang kan? Ya. Oh, dia bisa menyanyi seperti itu karena dia baru dapat kerjaan baru. Tetapi kita belajar, saudara, bahwa Tuhan akan membuat mulut kita tertawa. Kita lebih berserah. Kita bisa memuji Tuhan, saudaraku. Ya, kita bisa memuji Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan. Nah, sekalipun kita ada dalam masa-masa yang kelam itu. Makanya, saudaraku, firman Tuhan berkata, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, saudara. Ya, ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ya, maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Sesudah itu dikatakan di sini. Sesudah apa, Bapak Ibu Saudara? Sesudah Ayub mengalami kehilangan. Sesudah apa, saudara? Sesudah yang Ayub punya itu dirampok oleh bangsa-bangsa yang asing. Sesudah ia ditinggalkan oleh teman-temannya. Dikatakan sesudah semuanya itu, Ayub masih hidup panjang. Dia masih melihat cucunya sampai generasi yang keempat. Sehingga dia full of days, saudara. Mati dengan full of life dikatakan. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau menguatkan saudara. Saya percaya ini suara Tuhan datang kepada saudara. Jangan biarkan waktu yang malam itu membuat engkau patah hati. Jangan biarkan waktu yang gelap itu membuat engkau kecewa. Jangan biarkan, saudara, masa-masa itu membuat engkau percaya engkau tidak punya masa depan lagi. Tapi percayalah kepada firman Tuhan. Amin. Saudara, apa itu Alkitab? Alkitab, Bible itu adalah the book
of Solution, ya. Alkitab itu adalah buku jalan keluar. Jadi saudara yang sedang saudara berada di dalam lembah kekelaman, saudara. Kalau engkau mencari jalan keluar di diskotik, engkau mencari jalan keluar dengan seks bebas, engkau mencari jalan keluar dengan drugs, engkau mencari jalan keluar dengan kenikmatan dunia, engkau mencari jalan keluar dengan judi, saudaraku, engkau akan masuk ke dalam jurang yang lebih dalam. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau selama ini Anda bertindak salah, mungkin saudara berkata, Pastor Lilis, oh tidak ada yang mengerti saya, makanya saya larinya ke diskotik, saya larinya ke judi, makanya saya larinya ke seks bebas, karena saya udah capek dengan hidup ini, saya udah capek dengan tekanan-tekanan hidup saya. Saudara, saya mau katakan, read the Bible. Oke, baca Alkitab. Kalau saudara berkata, kalau saya baca Alkitab malah tambah bingung. Nah, kalau saudara bingung, baca lagi, sampai engkau tidak bingung. Karena apa, saudara? Karena waktu kita kenal Alkitab, maka kita tahu what is Bible. The Bible is the book of solution. Alkitab itu apa? Alkitab adalah buku jalan keluar untuk setiap masalah kita. Makanya Musa berkata apa? Musa berkata, saudara, dalam Imamat 9 ayat 6, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Jadi kalau saudara ada dalam lembah kekelaman, pasti ada solusinya. Solusinya apa? Baca Alkitab. Dan kalau saudara baca firman Tuhan, yang terjadi adalah kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Itulah yang saya bilang, Tuhan bekerja dalam kegelapan karena kemuliaan Tuhan, Shekinah of God, kemuliaan Tuhan akan turun dalam hidup kita. Kalau kemuliaan Tuhan turun, percayalah saudara, kita nggak akan merasa jenuh lagi, kita nggak akan merasa penat lagi, kita rasa damai sejahtera, kita rasa kekuatan yang sempurna. Amin, saudara. Percayalah saudara, kalau kemuliaan Tuhan turun, Tuhan sanggup merubah saudara yang meratap menjadi orang yang menari-nari. Weeping may endure for the night, joy will come in the morning. Haleluya. Percayalah saudara, kain kabung saudara akan Tuhan buka. Tuhan akan mengikat engkau dengan sukacita. Percayalah saudaraku, ketika engkau ada dalam kegelapan, engkau berdoa seperti Daud berdoa, saudara. Di Mazmur pasal 18, Tuhan engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan engkaulah yang akan menyinari masa-masa kegelapanku ini. Sehingga aku percaya seperti Mazmur 139 ayat 12 berkata, bahwa kegelapan itu tidak akan menggelapkan Tuhan, dan malamku akan berubah menjadi terang seperti siang, dan kegelapanku akan berubah menjadi terang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Jadi saudara, poin yang pertama tadi kita belajar bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kegelapan. Poin yang kedua, saudara, mujizat lahir dari doa pujian kepada Tuhan. Ya, mujizat lahir dari doa dan pujian kepada Tuhan. Pray, praise, worship God in the darkness. Praise Him in the night season. Worship Him in the darkness. Kenapa saudaraku? Karena doa mengubahkan apapun yang tidak dapat diubahkan dengan kemampuan dan kekuatan kita. Yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan, kemampuan, atau logika, status, ya, pertemanan, atau orang-orang terdekat kita sekalipun, koneksi-koneksi kita justru bisa diselesaikan dengan doa. Karena itu saudara, ada istilah, when others fail, try prayer. Ketika segala sesuatunya sudah gagal, cobalah berdoa. Karena di dalam doa apa saudara? Ada damai sejahtera. Di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa ada semangat. Di dalam doa ada kreativitas. Di dalam doa ada perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Itulah saudara yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas ketika mereka ada di dalam penjara. Ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Oh, pasti suaranya keras. Pasti suaranya bagus, saudara. Kok suaranya keras ya? Enggak serah-serah becek kayak saya ya, saudara. Tapi dia menyanyi, saudara, dengan suara yang keras dikatakan. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, ada kata-kata, saudara, di sini. Tetapi kira-kira tengah malam. Bukan berarti saudara
Paulus tidak menyanyi waktu siang di penjara. Dia tetap menyanyi, dia tetap berdoa. Saya percaya saudara, dia berdoa setiap waktu. Karena Alkitab berkata, mengucap syukurlah setiap waktu, berdoalah di dalam setiap waktu. Tetapi kenapa di ayat ini ditulis kira-kira tengah malam? Saudara, justru ini mengajarkan kita supaya saudara dan saya yakin justru di tengah malam hanya itulah yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Doa, pujian, dan penyembahan. Dan Tuhan berkenan saudara kepada pujian mereka. Sehingga Tuhan melakukan mukjizat. Tuhan membuat gempa bumi yang luar biasa di tengah-tengah waktu malam untuk membebaskan mereka dari penjara. Jadi saudara, mukjizat itu lahir dari mana? Lahir dari doa, pujian kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita harus banyak-banyak berdoa saudara. Kita harus banyak-banyak memuji, menyembah Tuhan. Kita harus banyak-banyak masuk dalam menara doa. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Haleluya. Saudara, ada seorang penulis yang bernama Corrie ten Boom, saudara. Dia berkata, satu hal yang luar biasa doa adalah Anda meninggalkan wilayah kemustahilan dan masuk ke wilayah Allah di mana semuanya adalah mungkin. Dia adalah spesialis dalam hal-hal yang mustahil. Tidak ada yang terlalu besar bagi kuasanya yang dahsyat. Tidak ada yang terlalu kecil untuk kasihnya. Wow. Saudara, berarti ketika saudara menaikkan doa dan pujian, saudara sebenarnya sedang pindah lokasi. Saudara pindah dari lokasi kemustahilan ke lokasi kemungkinan. Saudara berpindah dari tempat kelemahan ke tempat kekuatan. Saudara berpindah dari lembah air mata ke lembah mata air. Dari dimensi bumi ke dimensi surga. Oh, from valley to victory. Dari lembah kekelaman menuju kepada kemenangan. Amin saudara. Lalu saudara, seorang datang saudara kepada salah seorang pendeta saudara yang terkenal yang bernama David Yonggi Cho. Orang itu berkata kepada Pastor Yonggi Cho, apa rahasia keberhasilanmu dalam menjadi pendeta gereja yang cukup besar di Korea? Saudara, jawaban pastor ini sungguh luar biasa. Dia berkata, cuma 3 rahasianya. Yang pertama apa? Pray. Yang kedua apa? Pray. Yang ketiga apa? Pray. Ya, jadi doa, doa, doa. Lalu orang itu berkata, kenapa 3-tiganya doa, pastor? Dia berkata, tetap apapun yang terjadi, berdoa. Berdoa supaya mujizat datang. Berdoa supaya saya kuat. Berdoa supaya keberhasilan selalu menyertai. Amin. Saudaraku, saya jumpai bahwa Tuhan tidak hanya dwell in the light. Seringkali orang itu menggambar, saudara. Kita menyanyi bahwa kita melihat kemuliaan surga itu bersinar. Tuhan hadir. Tetapi saya menemukan juga, saudara, ada banyak ayat-ayat yang juga menyatakan Tuhan hadir di tengah-tengah malam. Tuhan ada di dalam kegelapan itu. Contohnya saudara di Gunung Sinai pada saat bangsa Israel ketakutan karena seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur saudara. Kilang sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Saya tahu saudaraku, kita tidak suka dengan kegelapan. Tetapi ayat 21 berkata, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh. Tetapi Musa, perhatikan saudara, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Wow, saudara, saya berdoa supaya saudara ketika bangsa berdiri jauh-jauh, tetapi saudara dan saya jemaat gereja GBI Miracle Service ini, kita tetap pergi mendekati. Kita tidak takut walaupun kita ada di dalam embun yang kelam, sebab kita tahu Tuhan ada di sana. Moses drew near the thick darkness where God was, dikatakan. Makanya saudara, 1 Raja-Raja 8 ayat 12, Salomo berkata, pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. He will dwell in the dark clouds. Dan Kejadian 1 ayat 2 berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya apa saudaraku? Artinya di tengah-tengah kegelapan itu Tuhan hadir. Di tengah-tengah yang gelap, yang orang takut, justru disitulah Tuhan hadir. Kenapa saya cerita ini saudara? Mungkin ada di antara saudara yang berkata, saya gelap, saya tidak bisa melihat
masa depan. Saya tidak bisa melihat apa yang akan terjadi dengan rumah tangga saya. Rumah tangga saya gelap, bank account saya gelap, sudah nggak bisa dibaca, nggak ada isinya, semuanya gelap. Ya, percayalah saudaraku, roh Allah ada di tengah kegelapan itu, menyertai saudara, menolong saudara, dan siap memberkati saudara di tengah kegelapan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan sebuah kesaksian, saudara. Ya, saudara semua kenal siapa yang ada di foto ini? Mungkin nggak semuanya kenal. Saya perkenalkan Bapak Ibu Saudara, ini adalah Michael Cahyadi, ya. Salah satu gembala cool di gereja GBI Miracle Service ini. Nah, Michael pernah bersaksi, saudara, bagaimana dia harus melewati masa yang gelap itu di dalam hidupnya. Nah, pada tanggal 2 Juni 2011, sekitar jam 9 malam, Michael berangkat, saudara, dari rumahnya bersama dengan adiknya yang bernama Stephen. Ya, mereka hangout bersama dengan teman-teman sekolahnya. Total ada 7 orang, Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti anak-anak muda lainnya, saudara. Mereka keluar, saudara. Mereka keluar dan mereka pergi dinner bareng. Mereka ngobrol-ngobrol. Setelah itu, saudara, mereka keliling kota Jakarta. Ya, jam 4 pagi, saudara. Mereka itu masih ada di mobil. Nah, Michael dan Stephen, saudara, memutuskan, ayo kita tidur aja, Dik, katanya. Karena besok kan kita mau ibadah. Ya, jadi mereka tidur, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba, saudara, waktu mereka tidur, mobil mereka mengalami kecelakaan. Michael sempat mendengar, katanya, dia mendengar ada suara mobil yang ngedrift dengan sangat kencang, dan tiba-tiba, saudara, dalam sekejap mobil mereka sudah masuk ke dalam kali. Mobilnya udah penuh dengan air dan lumpur. Nah, pada saat itu, saudara, yang Michael itu tidak bisa melihat apa-apa. Yang dia lihat itu hanya kegelapan. Di saat seperti itu, Michael langsung teringat dengan adiknya Stephen. Waduh, adikku gimana ya? Saudara, di saat itu ada 7 orang di dalam mobil. Ada 2 teman Michael yang duduk di depan. Dan yang bawa mobil itu adalah pemilik mobilnya, ya. Michael saat itu katanya dia duduk di barisan tengah mobil bersama dengan 2 temannya. Dan adiknya Stephen ada di barisan paling belakang, saudara, bersama dengan 1 temannya Stephen. Nah, di dalam keadaan yang seperti itu, saudara, penuh dengan air dan lumpur, saudara, penuh dengan kegelapan. Michael, saudara, mulai panik dan takut, saudara. Tapi dia ingat, oh ya, aku harus berdoa sama Tuhan. Michael bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jangan panggil saya dulu, Tuhan. Dia bilang, aku belum siap, Tuhan. Masih banyak hal yang saya mau perbaiki dalam hidup ini. Dia bilang sama Tuhan, saya mau lebih intim lagi sama Tuhan. Wow, saudara, setelah dia berdoa, saudara, sama Tuhan. Seketika itu juga, saudara, dia mendengar ada suatu suara, saudara, yang mengarahkan dia, saudara, untuk melakukan 3 hal. Dan saya percaya, saudara, itu adalah suara dari Roh Kudus. Yang pertama, saudara, Roh Kudus mengarahkan Michael untuk meminum air kali itu, saudara. Dan tanpa pikir panjang, saudara, Michael langsung meminum air itu, saudara. Padahal itu, saudara, adalah air limbah, saudara, pabrik dari berbagai tempat. Yang kedua, saudara, Roh Kudus menyuruh Michael untuk, saudara, tetap tenang. Dalam keadaan itu, saudara, susah untuk bernafas, nggak bisa ngelihat apa-apa, saudara, gelap, panik, tapi saudara, dia berusaha untuk tetap tenang. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus mengarahkan Michael untuk menaikkan kepalanya ke atas, di mana pada saat itu masih ada sedikit ruang, saudara, yang cukup untuk dia bisa mengangkat kepalanya, sehingga ada ruang untuk dia bisa bernafas, saudara. Begitu dia mengangkat kepalanya, saudara, Michael langsung memanggil adiknya, Stephen, lu di mana? Lu di mana? Saudara, adiknya menjawab, kok aku di sini. Dan ketika Michael mendengar suara adiknya, saudara, dia mulai merasa sedikit lega, saudara, karena adiknya masih selamat. Tapi pada saat yang bersamaan juga, saudara, Michael juga mendengar, saudara, suara temannya yang bernama Ferry itu, ya, saudara, yang duduk di depan. Ya, Ferry itu berkata, tolong. Sampai ketiga kali, saudara, suara itu udah hilang. Nah, Michael sedih, saudara. Tapi dia berusaha untuk tenang. Nah, kemudian Stephen, saudara, adik Michael itu berkata, kok, ada pintu keluar nih. Nah, saudara, dan
Kemudian Stephen keluar, saudara. Dan dia membantu temannya juga untuk keluar. Dan kemudian saudara Michael mulai meraba-raba saudara sekelilingnya. Dia mulai meraba-raba. Dia nggak bisa melihat apa-apa saudara. Dia berusaha menaruh tangannya saudara ke bawah, ke bawahnya gitu saudara. Dan akhirnya saudara waktu dia menaruh tangannya itu ke bawah, Michael ditolong saudara dan ditarik keluar oleh adiknya. Tapi yang keluar waktu itu hanya setengah badannya Michael. Nah yang kalau kenal Michael itu kan tahu Michael segede apa ya. Michael tinggi besar Bapak Ibu Saudara. Tingginya sekitar 192 cm kalau nggak salah ya. Nah saudara, ya waktu udah keluar badan Michael itu yang keluar ternyata hanya setengah saudara. Dari kepala sampai pinggang keluar. Tapi dari pinggang ke kaki itu masih stuck di dalam mobil. Nah, saudara, tapi akhirnya saudara setelah mereka berusaha untuk mencoba keluar, saudara, akhirnya berhasil keluar dari mobil itu. Saudara, sampai hari ini, saudara, Michael tidak mengerti bagaimana dia bisa keluar dari lubang yang begitu kecil itu. Dan sampai hari ini pun Bapak Ibu Saudara, dia tidak mengerti mereka keluar dari lubang yang mana. Kemudian warga di sekitar itu saudara bergegas menolong dan membawa mereka ke rumah sakit. Dan setelah itu Michael mendapat kabar saudara bahwa 4 temannya sudah meninggal. Saudara bisa bayangkan saudara betapa hancurnya hati Michael di saat itu. Sahabat-sahabatnya yang dari kecil, yang beberapa jam yang lalu masih hangout bareng, masih ketawa-ketawa bareng, foto-foto bareng, tapi sudah tiba-tiba sudah enggak ada. Wow saudara. Ternyata seringkali saudara kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan masa-masa gelap itu. Kenapa Tuhan izinkan masa-masa kesusahan itu sampai Michael harus mengalami kecelakaan itu. Masuk ke dalam kali yang dalam, harus minum air lumpur, kehilangan semua teman-teman yang dia cintai. Tapi Michael keluar dari masa yang gelap itu. Michael keluar dari lembah kekelaman itu stronger. Dia menjadi orang yang lebih kuat. Dia melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dia bahkan saudara hafal Mazmur 91. Sebab dia percaya saudara ada kuasa yang dahsyat ketika engkau mengucapkan firman Tuhan. Dan engkau berkata saudara kita harus berdoa. Karena dia percaya doa orang benar besar kuasanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya berdoa saudara, ketika engkau berdoa, kerajaan Tuhan itu turun. Surga itu akan datang ke tempat saudara. Dan ketika engkau berdoa saudara, ketika engkau menyembah Tuhan saudara, tempat di mana engkau memuji Tuhan itu akan menjadi the holy ground. Alkitab dalam Ibrani 12 berkata bahwa di akhir zaman ini semuanya akan digoncang supaya ia menjadikan ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu apa saudara? Yaitu apa yang saudara dan saya terima, yaitu kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau berkata kepada saudara, kalau engkau ada dalam lembah kekelaman, kalau engkau ada dalam kegelapan, waktu engkau berdoa, ada perlindungan dari Tuhan yang luar biasa. Waktu engkau memuji Tuhan, ada mujizat yang terjadi. Mungkin ada di antara saudara dan saya tidak suka kenapa kita harus melewati kekelaman. Tapi ketika engkau melewati malam itu saudara, percayalah apabila engkau setia, apabila engkau taat sama Tuhan, engkau berharap sama Tuhan, engkau tidak pernah lalai melakukan kehendak Tuhan. Saya akan deklarasikan saudara, ketika saudara engkau berada di dalam kegelapan, ketika engkau melewati masa kekelaman itu saudara, engkau akan bersuka cita karena Tuhan menopang saudara. Tuhan melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup saudara. Amin saudara, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Saudara, Alkitab dalam Mazmur 21 ayat 1-2 berkata, berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bahasa Inggrisnya berkata, for he gave blessings for his beloved even in his sleep.
in his sleep. Jadi terjemahan lain berkata saudara, yes, he can provide for those whom he love even when they sleep. Itu adalah satu bukti Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberkati engkau bahkan ketika engkau tidur di waktu malam. Saudaraku, ketika kita tidur melewati waktu malam, artinya saudara, ketika kita berdoa dan memuji Tuhan, ketika kita taat dan setia, ketika kita hidup takut akan Tuhan, oh anak cucu saudara akan perkasa di bumi, angkatan saudara akan diberkati, harta kekayaan ada di rumah saudara, kebajikan Tuhan tetap untuk selama-lamanya, di dalam gelap pasti terbit terang bagi saudara. Sebab ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, saudara dan saya seperti orang yang bermimpi, mulut kita akan penuh dengan tawa, lidah kita akan penuh dengan puji-pujian. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sorak-sorai jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari puji Dia di waktu pagi. Mari puji Dia di waktu malam. Oh ratakashika rabaya labaya laba raba laba raba. Mari saudaraku, buka kedua tanganmu, tengadahkan wajah saudara, arahkan hanya kepada Yesus. Jangan izinkan waktu malam membuat engkau kecewa. Percayalah, Dia sanggup melakukan sesuatu yang ajaib. Sebab Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Oh haleluya, kami percaya Tuhan, ketika kami lemah, kuasa-Mu menjadi nyata. Ketika kami ada dalam lembah kekelaman, oh kuasa-Mu menjadi sempurna. Oh turun di tengah jemaat-Mu, turun melawat kami, turun menaungi kami, turun menguatkan kami, turun menghiburkan kami, turun menghapus air mata kami, turun menyembuhkan kami, sehingga kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir lagi, kami tidak bimbang lagi, sebab kami tahu Yesus, Engkau Immanuel, Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Mari angkat kedua tangan saudara tinggi. Sekali lagi, jangan tundukkan kepala saudara, sebab engkau bukan orang yang kalah, tapi engkau adalah orang yang menang bersama dengan Tuhan. Engkau akan keluar dari kegelapan stronger. Engkau akan keluar dari kegelapan ini menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Engkau akan keluar dari kegelapan ini lebih penuh dengan hikmat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
melindungi